Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Afila Rahab dengan NPM 2208260155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit KPD atau ketuban pecah dini menggunakan mind map yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini atau KPD didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya persalinan. KPD sendiri ada klasifikasinya yang dibagi menjadi dua, yaitu KPD preterm sama KPD pada kehamilan aterm. KPD preterm itu adalah pecah ketuban yang terbukti dengan vaginal pooling, tes nitrogen, dan tes plan atau IGF-BP1+ pada usia di bawah 37 minggu sebelum onset persalinan. Sedangkan KPD pada kehamilan aterm merupakan ketuban pecah dini atau premature rupture of membrane adalah pecahnya ketuban sebelum waktunya yang terbukti dengan vaginal pooling, tes nitrogen, dan tes plan plus IGF-BP1+ pada usia kehamilan di atas 37 minggu. Etiologi atau penyebab dari KPD ini dapat dibagi menjadi 3, ada faktor maternal, faktor fetal, sama faktor lain. Untuk faktor maternal sendiri itu yang pertama itu ada infeksi seperti infeksi genitalia, infeksi amnionitis, infeksi saluran kencing. Baru yang kedua ada inkompatibilitas serviks, merupakan penyebab kehilangan kehamilan pada trimester 2, kelainan yang disebabkan oleh kelainan septum uterus dan bicornis. Baru yang ketiga trauma. Yang keempat paritas. Paritas ini terdiri dari 2 macam, yaitu parimipara, multipara. Baru yang kelima ada riwayat ketuban pecah dini, usia ibu kurang 20 tahun atau di atas 35 tahun, dan anemia. Baru yang kedua ada faktor fetal. Faktor fetal ini seperti kelainan posisi sama gemeli. Baru untuk faktor lainnya itu ada karena merokok dan sosial ekonomi. Lalu untuk faktor risiko dari KPD ini yang pertama itu karena status sosioekonominya rendah, perokok, mempunyai riwayat infeksi menular seksual, memiliki riwayat persalinan prematur, riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya, perdarahan per vaginam atau distensi uterus. Lalu untuk gejala dari KPD ini biasanya pasien akan datang dengan keluarnya cairan dari vagina, adanya penurunan gerakan janin, nyeri atau tekan pada panggul, serta demam atau tanda-tanda infeksi. Lalu untuk diagnosis dari KPD ini yang pertama anemesis. Jadi dari anemesis ini kita perlu diketahui waktu dan kuantitas dari cairan yang keluar, usia gestasi dan taksiran persalinan, riwayat KPD aterm sebelumnya, dan faktor resikonya. Jadi pada anemesis kita bisa bertanya, ini keluar cairannya sudah berapa lama, usia kehamilannya udah berapa lama, baru kita perkirakan kapan dia melahirkan. Baru kita tanya, ada nggak sebelumnya pernah mengalami hal yang serupa seperti keluar cairan atau ada riwayatnya ketuban pecah dini di kehamilan sebelumnya. Baru untuk pemeriksaan fisik dan penunjang, kita bisa melakukan pemeriksaan in speculo. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat adanya cairan dalam vagina dan melihat adakah selaput ketubannya. Untuk penunjangnya kita bisa meminta pemeriksaan nitrogen. Pemeriksaan yang dilakukan menggunakan kertas lakmus yang dinilai dari perubahan warna kertas lakmus dari warna merah menjadi biru apabila ketuban telah pecah. Jadi misalnya kita minta pemeriksaan nitrogen, baru ternyata warna kertas itu dari warna merah menjadi biru, berarti itu betulan cairan ketuban pecah. Baru kita lakukan pemeriksaan USG, juga bisa melakukan pemeriksaan cairan ketuban. Pemeriksaan untuk menilai kadar leukosit dalam cairan ketuban, apabila leukosit terdapat 15.000 per mm3, maka kemungkinan terjadi infeksi.
Baru penata laksanaannya ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk ketuban pecah dini usia kehamilannya di bawah 4 minggu, itu kita bisa menyarankan mempertahankan kehamilan karena pada usia kehamilan kurang dari 24 minggu dengan KPD preteram didapatkan bahwa morbiditas minor neonatus seperti hiperbilirubinemia dan tekipnia transien lebih besar apabila ibu melahirkan pada usia tersebut dibanding pada kelompok usia lahir 36 minggu. Morbiditas mayor seperti sindrom distres, pernapasan, dan perdarahan intraventrikular tidak secara signifikan berbeda. Jadi pada saat ini penelitian itu menunjukkan bahwa mempertahankan kehamilan adalah pilihan yang lebih baik. Baru untuk ketuban pecah dini usia kehamilan 34-38 minggu itu tidak disarankan untuk mempertahankan kehamilan karena mempertahankan kehamilan lebih buruk dibandingkan melakukan persalinan. Sebab pada usia kehamilan lebih dari 34 minggu mempertahankan kehamilan akan meningkatkan resiko krioamnionitis dan sepsis. Tidak ada perubahan signifikan terhadap kejadian respiratory distress syndrome. Jadi pada saat ini penelitian menunjukkan bahwa mempertahankan kehamilan lebih buruk dibandingkan melakukan persalinan. Baru untuk penata laksana KPD ketuban pecah dini yang memanjang, kita bisa memberikan antibiotik yang digunakan pada KPD di atas 24 jam. Yang pertama kita bisa memberikan benzilipensilin dengan dosis 1,2 gram intravena setiap 4 jam, clindamycin dengan dosis 600 mg intravena setiap 8 jam. Tapi ini dikasih jika sensitif terhadap penisilin. Baru untuk manajemen penasaran aktifnya bisa dilihat dari tabel. Kita bisa memberikan magnesium untuk efek neuroproteksi pada PPROM di bawah 34 minggu. Bisa dikasih magnesium sulfat IV intravena bolus 6 gram selama 40 menit, lanjutkan infus 2 gram per jam. Bisa dikasih kortikosteroid itu untuk menurunkan resiko sindrom. Bisa dikasih, contohnya itu bisa dikasih betametason 12 mg intramuskular setiap 24 jam dikali 2 dosis. Baru bisa dikasih antibiotik untuk memperlama masa laten. Ini ada contohnya, ada ampicillin, erythromycin, amoxicillin. Ini juga ada dosisnya, bisa dilihat sendiri dalam tabel. Baru untuk komplikasi dari ketuban pecah dini bisa kelainan prematur, infeksi, hipoksia dan asfiksia, sindrom deformitas janin. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya mengenai ketuban pecah dini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.